Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali pada mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam, di mana pada video yang lalu kita sudah membahas tentang tokoh pemikiran pembaharuan Islam di dunia dan pengaruhnya terhadap pembaharuan Islam di Indonesia, di mana tujuan dari pembaharuan tersebut adalah untuk membangkitkan kembali umat Islam dari keterpurukan, yaitu dengan melakukan internalisasi nilai-nilai, kemudian purifikasi, juga modernisasi, dengan tujuan agar umat Islam tidak lagi dalam keadaan taklid buta, juga kejumudan, karena hal tersebut merupakan salah satu dari faktor kemunduran Islam. Padahal pada saat itu bangsa Barat sudah masuk pada masa kejayaan. Nah, pemikiran para tokoh pembaharuan tersebut yang pada akhirnya menginspirasi para tokoh-tokoh Muslim di Indonesia untuk melakukan pembaharuan di Indonesia. Istilah tersebut bisa disebut dengan pembaharuan, modernisasi, islah ataupun tajdid, atau juga disebut dengan reformasi. Gerakan pembaharuan di Indonesia itu muncul pada abad 20 Masehi. Sedangkan mengenai masuknya Islam di Indonesia itu ada beberapa teori yang menjelaskan tentang hal tersebut. Di sini ada teori Arab yang mengatakan Islam masuk ke Indonesia itu sekitar abad 7 atau 8 Masehi yang dibawa langsung oleh dari Arab ya. Sedangkan kalau teori Cina mengatakan Islam masuk ke Indonesia itu pada masa kekuasaan Sriwijaya di Pulau Jawa pada tahun 674 Masehi. Sedangkan kalau teori Persia itu lebih merujuk ke aspek bahasa sebenarnya, yang menunjukkan bahwa Islam telah masuk ke Nusantara dan bahasa Persia itu telah diserap gitu. Kemudian kalau teori India mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu sekitar abad ke-13 Masehi ya, dari para pedagang atau saudagar. Kemudian kalau teori Turki mengatakan bahwa selain orang Arab, Cina, Indonesia juga diislamkan oleh orang-orang Kurdi dari Turki. Jadi memang mengenai tahun masuknya Islam ke Indonesia ini ada beberapa pendapat ya. Kalau kita lihat tahap perkembangan Islam di Indonesia, kita bisa membagi dalam 3 tahap. Tahap pertama itu masuknya Islam ke Indonesia. Tadi kalau menurut teori Cina tadi masuk sebelum abad 13 Masehi ya. Kemudian tahap kedua setelah Islam masuk baru mulai muncullah kerajaan-kerajaan Islam, dan tahap yang ketiga setelah kerajaan Islam berdiri, maka Islam lebih terstruktur ya dengan terbentuknya pelembagaan Islam pada saat itu. Dakwah Islam pun pada saat itu diterima dengan baik ya, karena penyebaran Islam pada saat itu secara damai, tidak melalui peperangan dan pemaksaan. Maka ada beberapa strategi yang digunakan dalam penyebaran Islam di Indonesia. Di sini pun juga ada beberapa teori yang mengatakan ya, di sini saya menyimpulkan ada 6 strategi dakwah Islam di Indonesia, yaitu yang pertama melalui jalur perdagangan. Jadi strategi penyebaran Islam melalui jalur perdagangan ini merupakan awal dari proses Islamisasi di Indonesia yang dimulai dari abad ke-7 sampai 16 Masehi. Jadi bangsa Indonesia itu kedatangan para pedagang Muslim baik dari Arab, Persia maupun India. Strategi ini merupakan cara yang efektif karena selain menguntungkan juga sesuai dengan karakter masyarakat pesisir pada saat itu. Dan pada saat itu perdagangan internasional sebagian besar dikuasai oleh para pedagang-pedagang Muslim. Strategi yang kedua yaitu dengan dakwah. Jadi dakwah ini dilakukan oleh tokoh-tokoh ulama Muslim yang dilakukan baik secara individu maupun secara kelompok. Strategi yang ketiga melalui jalur perkawinan. Jadi adanya interaksi antara penduduk pribumi dengan para pedagang Muslim itu sangat intens ya dalam kegiatan perdagangan tersebut, dan tak jarang hubungan itu akhirnya diteruskan sampai pernikahan. Banyak contoh pernikahan yang dilakukan oleh
ulama dengan pribumi ya, seperti pernikahan yang dilakukan oleh Raden Rahmat ataupun Sunan Ampel dengan Nyai Manila, kemudian pernikahan Sunan Gunung Jati dan lain sebagainya. Selain itu, strategi ini juga dapat digunakan sekaligus sebagai strategi politik dalam menyebarkan agama Islam. Kemudian lanjut, strategi dakwah yang keempat yaitu melalui jalur pendidikan. Pendidikan ini merupakan strategi yang efektif untuk melakukan islamisasi di Indonesia karena melalui pendidikan, nilai-nilai ajaran Islam bisa ditanamkan dengan baik pada para peserta didiknya. Strategi yang kelima ada islamisasi kultural. Disinilah letak keutamaan Islam itu. Jadi ketika Islam datang di Indonesia ini tidak serta-merta kemudian menghapus ataupun menolak kultur yang sudah ada di sana sebelumnya, akan tetapi melanjutkan kultur tersebut dengan memodifikasi agar sesuai dengan ajaran Islam. Ini dicontohkan oleh para wali songo ya. Sebagaimana diketahui bahwa kesenian gamelan juga wayang itu digunakan oleh Wali Songo sebagai media dalam menyebarkan agama Islam, dan ini terbukti efektif ya. Kemudian strategi selanjutnya yaitu melalui jalur tasawuf. Jadi di sini para sufi itu meramu ajaran Islam dengan ajaran yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia, sehingga ajaran Islam diterima dengan baik. Jadi setelah Islam masuk dan berhasil berkembang pesat di Indonesia, selanjutnya muncullah kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia di berbagai penjuru, baik di Pulau Jawa, Maluku, Nusa Tenggara, Sumatera, Kalimantan, juga Sulawesi. Dan masih banyak lagi jika teman-teman buka buku sejarahnya, banyak lagi kerajaan-kerajaan Islam yang tumbuh dan berkembang pada saat itu. Dan kerajaan-kerajaan Islam ini berperan sangat penting dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Jadi dapat kita ambil kesimpulan, sebelum Islam datang, kondisi masyarakat di Indonesia itu sudah memiliki kepercayaan dan juga agama yang berbeda-beda ya, yang pada saat itu didominasi oleh agama Hindu, dan mereka juga sudah mengenal sistem politik juga pemerintahan, dan di sana pun juga sudah ada aktivitas perekonomian dan juga perindustrian. Nah, kemudian kenapa sih Islam mudah diterima di Indonesia? Karena yang pertama, agama Islam itu bersifat terbuka, sehingga penyiaran, juga pengajaran dan penyebaran agama Islam itu dapat dilakukan oleh semua umat Islam, siapa saja, tidak hanya ulama begitu ya. Kemudian yang kedua, agama Islam itu disebarkan dengan cara damai. Yang ketiga, Islam itu tidak ada diskriminasi, tidak mengenal dan membedakan kasta seseorang tertentu. Semuanya dianggap sama dalam Islam. Kemudian yang keempat, perayaan-perayaan dalam Islam itu dilakukan secara sederhana sehingga ini tidak memberatkan masyarakatnya. Dan dengan adanya kewajiban membayar zakat